Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro and sis, jumpa lagi dengan saya Makmur di channel Makmur Tour and Travel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Mari kita hilangkan sifat iri dan dengki. Sifat iri dan dengki adalah karakter daripada manusia. Orang tersebut padahal sudah berusaha mengaji Al-Quran dengan istiqomah, sudah wirid, ya tentunya dengan sholat yang sudah rutinitas ya. Monggo Pak Ustadz, ada solusi lagi nggak untuk menghilangkan dari sifat iri dan dengki? Terima kasih Ustaz. Sudah Bapak Ahmad Ma'ruf menanyakan bagaimana cara menghilangkan sifat iri atau dengki. Karena kita sudah rajin sholat, rajin zikir, rajin baca Al-Quran, tetapi hati ini masih dengki Bapak. Sadar dengan dengki ini akhirnya menghambat doa kita diijabah oleh Allah. Nah, kita berpijak kepada firman Allah di dalam Al-Quran bahwa qad aflaha man zakkaha. Al-Quran memberikan tuntunan, sungguh sukses siapa saja yang mensucikan jiwa. Orang yang membersihkan jiwa maka beruntunglah dia. Al-Quran memberikan rambu-rambu begitu. Berarti membersihkan jiwa menjadi satu kunci yang urgent dalam membawakan diri kita ini baik kepada sesama, baik kepada Allah. Jiwa yang di dalamnya ada penyakit iri atau dengki tadi, berdasarkan petunjuk Nabi, karena perbuatan dosa kita. Orang beriman maka jiwanya ini bersih, brilian, bercahaya, sehingga jiwanya orang yang beriman itu pada dasarnya bagaikan manajer tubuh, di mana manajer ini akan mentransformasikan, menugaskan tugas-tugas kepada mata. Anggota tubuh kita ini diinstruksikan oleh manajer tubuh. Kamu jalan kemana? Kamu melakukan apa? Mendengarkan apa? Ngomong apa? Anggota tubuh kita ini tergantung kepada instruksi seorang manajer tubuh yang namanya hati. Kalau hatinya bersih, maka akan menugaskan anggota tubuh melakukan yang baik-baik. Tapi kalau hatinya kotor, mesti menginstruksikan tubuh melakukan tindakan-tindakan yang buruk, termasuk tadi iri dengki. Nah, itu hadis Nabi. Yang kedua, prinsip dasarnya orang beriman hatinya itu bersih. Tetapi ketika orang beriman berbuat dosa, maka dosa yang dilakukan orang beriman akan meninggalkan noda hitam di hati. Semakin banyak noda hitam yang ada di hati, maka menutupi fungsi hati. Hati yang tadinya manajer yang ada, gara-gara tertutup dengan noda-noda hitam akibat dosa, maka dia tidak mampu menjadi manajer yang handal. Tidak bisa membimbing anggota tubuh untuk melakukan apa saja. Caranya, kalau sudah terlanjur tertutup dengan noda-noda hitam oleh Nabi tadi, maka segera taubat, kembali kepada Allah. Yang kedua, istighfar, mohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan taubat dan istighfar, maka noda yang menutup
ke hati kita akan secara bertahap luntur menjadi cemerlang kembali. Itu cara-cara yang ditunjukkan oleh Nabi. Lalu sekarang operasional, supaya secara khusus jiwa-jiwa yang kotor, iri, dengki tadi semakin kita hindari, supaya kita yakin sepenuhnya kepada Allah, agar doa kita diterima oleh Allah. Pertama, kita harus membangun yang namanya rasa ketuhanan. Rasa ketuhanan, bahasa ilmu teologi adalah God consciousness. Bagaimana kita membangun rasa kesadaran bertuhan? Kita selalu connect. Bagaimana connect kepada Allah? Selalu ingat dan menyebut Allah, baik ketika sedang berdirikah, sedang dudukkah, sedang berbaring. Kita tidak boleh lepas koneksitas kepada Allah. Itu cara pertama. Maka dengan koneksitas kepada Allah, mesti penyakit-penyakit jiwa yang tadi akan tetap bisa dibersihkan. Yang kedua, mengembangkan syukur nikmat. Tadi Ibu sudah menyampaikan. Lagi-lagi tadi ikon syukur nikmat ini secara psikologis akan menyebabkan kita merasa confidence, merasa pede habis, percaya diri. Karena apa yang ada pada diri kita itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita saat ini. Belum tentu Allah ngasih banyak uang hari ini menyebabkan kita lebih baik, belum tentu. Maka mensyukuri apa yang ada pada diri kita atas anugerah Allah, itulah yang terbaik. Dengan membangun syukur nikmat, maka penyakit-penyakit hati tadi akan tereliminir dengan sendirinya. Yang ketiga, kita harus mulai banyak memberi. Tabarru'at, sodakot, memberi ilmu, memberi saran, memberi makanan, memberi pekerjaan, memberi apapun. Memberi adalah sifat yang melekat pada diri seseorang. Ketika sikap memberi ini dikembangkan, maka dia akan memberikan banyak kemanfaatan. Hubungannya dengan hadis Nabi, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Itu salah satu hikmahnya. Dengan banyak berbuat baik, memberi kepada orang lain, akan menjaga jiwa kita tetap original, tetap bercahaya, sehingga penyakit-penyakit iri dengki tadi akan tereliminir dengan sendirinya. Yang keempat, kita harus banyak menerima nasihat. Mencari siapa saja yang bisa ngasih nasihat kita. Bisa dari pasangan kita, bisa dari guru-guru kita, bisa dari teman kita. Nasihat yang kita input dari orang lain mesti akan memberikan kemanfaatan. Kemanfaatan itulah yang secara ex officio bahasa hukum akan menyebabkan jiwa kita ini original, menyebabkan jiwa kita ini terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi. Yang kelima, yang memang harus banyak kita kembangkan adalah kita sumeleh. Sumeleh artinya berserah kepada Allah. Itu namanya apa? Tawakal. Tawakal kepada Allah bukan berarti kita nggak mau untuk melakukan apa yang kita ikhtiari, tetapi kita mengembalikan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal, berserah diri kepada Allah, minallah wa ilallah, adalah salah satu sikap orang yang beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah sajalah orang yang beriman ini melakukan penyerahan diri. Dengan beberapa item yang tadi, bukan pemikiran saya, tetapi mengacu dari petunjuk Al-Quran dan hadis. Pak siapa tadi Pak? Pak Ma'ruf, nggak pakai amin.
Ada aminya di sana, wakil presiden ini Pak Ahmad Ma'ruf. Ya, Pak Ma'ruf, insya Allah rasa dengki yang mungkin masih mengganjal, insya Allah secara bertahap akan bisa dieliminir. Kalau sudah begitu, yakinlah Allah mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Ud'uni astajib lakum. Itu janjinya Allah, beda dengan janjinya manusia. Kalau janjinya manusia berpeluang engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Kalau manusia yang janji tuh. Tapi kalau Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak pernah ingkar janji. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita lakukan sedapat mungkin membersihkan jiwa dari sikap dengki. Jangan sampai dengki menghambat doa kita kepada Allah. Yang saya tanyakan gini Pak Ustadz, bahwa manusia itu bertahap dari alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam mizan, dan akhirat ya Pak Ustadz. Di antara seperti itu yang saya tanyakan, kalau di alam dunia itu kan kita tahu ya bahwa lamanya mungkin sesuai dengan sunnah Nabi itu 63 tahun. Nah ketika di alam kubur dan alam-alam yang lain itu ada kira-kira berapa tahun, dan ngapain aja kita di sana gitu Pak Ustaz. Itu aja sebenarnya sih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subban itu pemuda. Subbani kepemudaan saya. Walaupun sudah pensiun masih muda. Terutama spiritnya muda. Ya. Alam tadi, alam kandungan ada masanya yang jelas. Pada umumnya 9 bulan, lebih sedikit. Ya. Ada yang lebih dari itu, ada yang sampai 2 tahun. Ada yang sampai 6 tahun. Imam Syafi'i, autobiografinya di alam kandungannya itu 6 tahun. Bisa bayangkan. Maka segede apa itu? Melahirkannya normal, nggak pakai sesar. Maka karena sudah matang di alam kandungan, Imam Syafi'i lahir di usia 7 tahun sudah mulai hafal Al-Quran. Subhanallah. Ibu bapak sih hafal Al-Quran. Hafal dong? Hafal Al-Quran, tapi hanya Al-Qurannya doang. Nah Imam Syafi'i 30 juzuk. Ibu bapak sih hafal 30 juz. Al-Pukat, juz melon, juz bimbing. Bukan juzuk, juz. Nah kita ini sudah terlanjur salah. Kamu hafal terang juz. Tolong juz, bukan juz tapi juzuk. Nah, itu ada batas. Alam dunia juga ada batas waktu. Ada waktunya ini persisnya hanya Allah. Kullu syai'in indahu biqadar. Segala sesuatu ini sudah ada ketetapannya masing-masing. Hanya Allah yang tahu. Dari kejadian-kejadian, ada yang baru mulai lahir mati, walaupun jumlahnya sedikit. Ada yang baru berapa bulan mati, jumlahnya sedikit. Masa anak-anak mati, jumlahnya sedikit. Yang paling umum adalah kisaran usia Nabi, yaitu sekitar 63-an. Kalau menurut ketentuan umum mengacu kepada kondisi Nabi, saya tahun ini meninggal. Bulan Juli nanti itu meninggal. Sudah 63 tahun. Nah, tetapi kan rahasia Allah. Maka Allah ada yang memberikan lebih daripada 63. Ada yang 65, 70, 80, 90, ada 101. Nah, itu jarang. Yang paling banyak kisaran 60, 70, 80. Nah, karena usia di dunia ini ada batas waktu, tetapi waktu persisnya hanya Allah yang tahu. Maka ketika ada orang bertanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruhi, hai Muhammad,
nanti kamu akan berhadapan dengan umatmu yang akan bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh yang nempel di dalam tubuh kita kapan? Maka katakanlah kul ruhu min amri rabbi. Ruh yang ada dalam tubuh itu urusan prerogatif Allah. Allah yang tahu persis. Di mana, kapan, usia berapa hanya Allah yang tahu. Tapi dari itu semua ada batas waktu. Hidup di alam dunia kita melihat langsung. Ada yang profesinya guru ngaji seperti saya. Ada yang profesinya pegawai Telkom sebelum pensiun ibu bapak. Itu macam-macam. Jelas sekarang pekerjaannya apa? Bisa dilihat oleh kita. Tetapi ketika di alam kubur, berapa lama hanya Allah yang tahu. Alam kubur itu alam roh. Kehidupan yang hanya dirasakan oleh roh kita. Roh ketika dicabut oleh Allah itu ada di privasi Allah. Sedangkan jasad tubuhnya itu bermacam-macam. Ada yang baru berapa tahun sudah dimakan ulat tanah. Ada yang sampai ratusan tahun masih utuh. Ya, ini seperti kasusnya Fir'aun. Itu berapa ribu tahun itu. Kalau ibu bapak pernah ke Mesir, persisnya di ibu kota Mesir namanya Kairo, persisnya di Museum Tahrir. Museum Tahrir itu museum di pusat kota, apa itu namanya, mumi-mumi orang-orang dahulu, termasuk Fir'aun. Di dalam kotak ada kaca, ternyata muminya Fir'aun itu masih utuh. Tulangnya masih utuh, kulitnya masih kering, giginya masih nempel. Saya ketika kuliah di sana hampir tiap bulan ndelok. Ndelok itu artinya melihat di museum itu. Saya punya fotonya. Nah, kenapa kok enggak seperti orang kebanyakan? Allah menghendaki bangkainya Fir'aun itu menjadi ibrah. Wa nunajjika bi badanika liman khalfaka ayah. Hei Fir'aun, aku Allah menyelamatkan tubuhmu, enggak remek, enggak hancur, enggak hilang, tetapi untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu. Nah itu, maka beda dengan fisiknya mayat-mayat yang lain. Nah, itu ada yang seperti itu. Jasadnya, rohnya ada di alam kubur. Alam kubur ada kehidupan. Buktinya Rasulullah ketika berjalan menuju ke suatu tempat didampingi beberapa orang sahabat. Lalu tiba-tiba Rasulullah diam. Kemudian tertegun, sedih. Lalu terjadi dialog. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mada bika ya Rasulullah?" Maknanya apa? Ada apa denganmu? Itulah yang diturunkan oleh Peter Pan menjadi sebuah lagu, Ada Apa Denganmu. Mada bika. Bahasa Arabnya. Rasulullah bilang, teman-teman, ini saya lagi sedih karena saya bisa merasakan bagaimana salah satu umat saya yang ada di kuburan itu dikasih unjuk. Memangnya ada apa ya Rasulullah? Penghuni kuburan itu sekarang sedang dibantai oleh malaikat penjaga kubur. Disiksa habis-habisan, teriak. Kata sahabat, loh kok kami nggak dengar? Ya enggak lah ya, kalau pengen dengar jadi Rasul dulu. Akhirnya Rasulullah meyakinkan bahwa ada penghuni kubur yang dibantai histeris oleh malaikat penghuni kubur. Lalu sahabat bertanya, lalu apa sikap kita ya Rasulullah? Rasulullah ngomong, hei temanku, tolong cari informasi ke daerah sekitar. Tanya, kira-kira kubur yang di sana itu kuburannya siapa? Benar. Para sahabat lalu mencari informasi di warga sekitar, dijumpailah informasi bahwa kubur yang di situ adalah kuburannya anak muda yang dulu ketika hidupnya berani menentang emaknya
melawan orang tuanya dan matinya gara-gara berantem dengan teman-teman jawaranya. Lalu Rasulullah menyuruh kepada sahabat, bisakah kamu mendatangkan ibunya? Kalau masih hidup suruh ke sini. Benar, dicari ibunya. Atas informasi warga sekitar, datanglah sang ibu di hadapan Rasul di kuburan itu. Rasulullah bertanya, Bu, apa benar kuburan yang itu tuh kuburan anakmu? Betul ya Rasulullah. Kalau boleh tahu bagaimana track recordnya dulu ketika masih hidup. Maknya cerita, wah menggebu-gebu. Biarin Rasulullah, ini anak yang paling durhaka, nyakitin orang tua bertahun-tahun, berantem dengan banyak orang. Maka akhirnya di salah satu pertikaian dia mati, terbunuh. Biarin aja deh, saya rela. Kata maknya yang saking bencinya kepada anak yang ketika hidup melawan. Akhirnya Rasulullah menasihatin, Bu, apakah ibu rela anakmu sekarang ini sedang dibantai oleh malaikat di kubur? Sebagai orang tua, walaupun jahatnya anak dulu ketika masih hidup, kalau sudah mati nangis. Maknya langsung drodos mili. Tasilut dumu, air matanya netes. Terus apa ya Rasulullah yang aku lakukan? Ibu diketi kuburnya. Minta ampunkan kepada Allah agar Allah memaafkan dosanya. Ibu ridho dulu, Allah nanti akan ridho juga. Sebagai hati nurani orang tua, walaupun dulu marah kayak apa, akhirnya nangis di atas kuburan. Dia sang ibu memintakan ampun kepada Allah dan ibu meridhokan kepada kesalahan anak. Beberapa saat setelah itu dipanggil oleh Rasulullah, Bu, alhamdulillah, permintaan doamu kepada Allah untuk anakmu dan pemberian maafmu kepada anakmu diterima oleh Allah. Sekarang anakmu saat ini aman. Dari kasus ini menunjukkan bahwa di kubur ada alam. Ada mengenakan, ada yang nggak mengenakan. Seperti apa, Pak? Mohon maaf, Pak Subani, saya belum pernah survei ke alam kubur. Jadi belum pernah merasakan itu. Iya, kalau Pak Subani mau try out dulu, nah bolehlah, semalam aja mati, ntar malam, besok bangun, saya jamin nggak balik-balik lagi. Nah sebab itu, sebagai orang beriman, percaya, yu'minuna bil ghaibi. Kita sebagai orang beriman percaya kepada yang gaib, termasuk kehidupan di alam kubur. Nah, supaya kita yakin di alam kubur ada kehidupan, kita nggak tahu berapa lama dan bagaimana, maka Nabi mengajarkan doa kepada kita. Allahumma gfirlahu, kalau laki-laki, warhamhu wa'abi wa'afuanhu. Allahumma al-qabrahu raudhah min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya taman surga. Walatat al-qabrahu khufratan min kufarin niron. Jangan kau jadikan kuburnya percikan dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa alam kubur ada kehidupan. Berapa lama, seperti apa, hanya Allah yang tahu. Begitu juga alam bangkit yaumul ba'si. Itu ada gambaran-gambaran. Alam bangkit dari alam kubur adalah kehidupan di mana semua orang berubah dari kehidupan sekarang. Nah, Pak Subani bisa saja sekarang ganteng, nanti bangun di alam kubur mungkin lebih jelek dari sekarang, atau mungkin lebih bagus, tergantung dari amalnya. Yang jelas Nabi mengatakan, ketika orang hidupnya banyak bersujud, banyak berwudu untuk menunaikan sholat, maka nanti bangun dari alam kubur akan tampak bercahaya seperti bulan purnama. Nah, saya jawaban singkatnya, mulai dari alam kubur kita nggak pernah tahu berapa lama kehidupannya kayak apa. Sebagai orang beriman disuruh percaya alam-alam itu akan ada. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.